dulu teman saya itu biasanya baptisnya dari bayi, namun saya baptisnya dewasa, jadi saya belum tahu itu waktu kecil itu ada hak untuk memilih agama, meluk agama enggak, tapi saya mengikuti apa yang ada di lingkungan situ, jadi gitu. Lalu setelah beranjak dewasa, saya sekolah di SMK itu. Baik, kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih bisa kita rasakan sampai hari ini ya. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kelak kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini malam ke hari ke-24 bulan Ramadan ya. Alhamdulillah saya kedatangan tamu spesial ini, Mbak Natalia Desi Ayu Pertiwi. Ya. Panggilannya Mbak Lia. Lia, iya. Sebelumnya saya tanya dulu Mbak Lia, tujuannya datang ke sini untuk syahadat. Untuk syahadat. Dan saya tanya lagi, apakah ada paksaan? Tidak. Nggak ada ya? Ya. Atas keinginan Mbak Lia sendiri? Iya, atas keinginan sendiri. Nggak ada yang maksa ya ini ya? Nggak ada. Nggak ada. Langsung ya. Oke. Mungkin sedikit cerita ya Mbak Lia. Sebelumnya Katolik? Ya, sebelumnya Katolik. Jadi izin cerita sebentar. Jadi dulu ayah saya sama ibu saya itu broken home. Ya, jadi saya ditinggal sama ibu dari kecil, ketemunya besar. Waktu SMA. Gitu. Lalu ayah saya nitipan saya kepada nenek saya. Itu di Jogja, ayah saya ke Jakarta. Lalu ayah saya menikah lagi, mendapatkan adik ini satu. Lalu yang dari ibu ada yang sana, yang cowok. Oke. Gitu. Di Jogja itu mayoritas keluarga saya Katolik. Ada juga yang Muslim tapi beda trah. Lalu sebenarnya saya di Katolik itu kalau dulu teman saya itu biasanya baptisnya dari bayi, namun saya baptisnya dewasa, jadi saya belum tahu itu waktu kecil itu ada hak untuk memilih agama, meluk agama enggak, tapi saya mengikuti apa yang ada di lingkungan situ, jadi gitu. Lalu setelah beranjak dewasa, saya sekolah di SMK itu negeri, saya melihat teman-teman saya kok sholat itu rasanya nyaman, lalu kok rasanya damai. Terus saya juga berpikir keluarga saya yang inti semuanya Muslim, saya non Muslim sendiri, saya rasanya kok kayak nggak adil buat diri saya gitu. Lalu saya beberapa tahun yang lalu saya sudah memikirkan untuk apa ya saya harus berpindah agama, memeluk agama yang lain, tapi saya meyakinkan diri saya untuk tidak ada paksaan dari orang lain, dari keluarga pun juga tidak ada, itu kemauan saya sendiri. Dari situ saya mulai belajar sedikit-sedikit, lalu ada teman saya yang kamu mau masuk? Iya, saya mau masuk. Ya udah belajar dulu aja, ya saya belajar. Dari situ beberapa bulan yang lalu juga saya sudah mulai belajar kayak ikro gitu, tapi untuk yang lain-lainnya belum sampai ke dalam gitu. Oke. Berarti ini memang adik satu dari ibu tiri, yang satu dari ibu kandung. Oh iya. Oke. Tapi semua sudah Muslim. Sudah, tua ya? Orang tua Muslim semua. Muslim. Dari ibu tiri Muslim, bapak Muslim, dari ibunya dia juga Muslim, bapak juga Muslim semua. Luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Di saudaranya banyak. Iya. Baik. Tapi ini Mbak Lia sudah yakin betul ya? Sudah yakin. Kedepannya tidak ada alasan untuk meninggalkan Islam, gitu? Iya. Saya harap ini keputusan Mbak Lia, keputusan akhir yang nantinya agama ini jenengan bisa pegang sampai akhir hayat. Ngerti nggih? Nggih. Bismillah ya, apalagi orang tua semuanya sudah Muslim gitu. Iya.
jadi rasanya kok nanti takut nggak ada yang mendoakan saya gitu. Pegang satu, kita mulai ya prosesinya ya, karena sudah siap, sudah yakin, kita mulai. Mbak Lia nanti bisa baca ya suratnya mulai dari sini, lanjut ke sini sampai sini. Nanti untuk 2 kalimat syahadatnya saya tuntun, Mbak Lia ikuti setelah saya. Pelan-pelan saya potong gitu ya. Nanti mengikuti. Baik, jika sudah paham bisa bisa dimulai. Bisa dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Natalia Desi Ayu Pertiwi, Sleman, 21 Desember 1997. Alamat pekerjaan mahasiswa agama terdahulu Katolik, dengan penuh kesadaran dan niat tulus dalam diri sendiri bahwa mulai hari ini Senin tanggal 24 Ramadan 1446 Hijriah atau 24 Maret 2025 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dan mengucap 2 kalimat syahadat. Mbak Lia ikuti saya, didengarkan baik-baik, pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Terima kasih sudah memilih saya. Sama-sama. Memeluk agama ini, semoga saya bisa menjalankan iman. Amin insya Allah. Mudah-mudahan ya Mbak ya. Yang kuat ya Mbak Lia. Bismillah. Bisa memberi selamat, Masya Allah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Sampai 1 paragraf ini aja. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh, dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberi pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Selamat untuk Mbak Lia. Alhamdulillah. Hari ini jadi hari yang bersejarah untuk Mbak Lia dan keluarga. Kami ikut senang, ikut bahagia ya, apalagi ini bulan suci Ramadan ya. Ditambah lagi Mbak Lia baru saja berikrar syahadat. Banyak-banyak doa yang baik Mbak Lia ya setelah ini ya. Karena dikatakan seseorang itu saat masuk Islam doanya itu tanpa hijab, artinya langsung menembus langit gitu ya, Masya Allah. Jadi Mbak Lia nih doa yang baik, doa apapun itu gitu ya, baik itu untuk diri Mbak Lia sendiri, untuk orang tua, untuk keluarga, atau mungkin untuk rencana-rencana ke depan Mbak Lia gitu ya. Dan dikatakan juga bahwa seorang yang masuk Islam itu sama seperti bayi yang baru lahir kembali suci. Allah ampuni dosa-dosanya tanpa mengurangi kebaikan-kebaikan yang sudah pernah dilakukan. Jadi setelah ini
dari nol lagi Mbak Lia. Jadi mudah-mudahan Mbak Lia bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan, kekhilafan atau maksiat ke depannya, karena ini betul-betul Mbak Lia sedang mendapat banyak ampunan, mendapatkan hidayah gitu ya. Iya. Jadi mudah-mudahan Mbak Lia bisa istiqomah, bisa menjalankan perintah dan syariat Islam sebagaimana mestinya, bisa kafah. Dan selain ini juga sudah wajib menjalankan sholat, juga puasa. Puasa nggak? Puasa. Sudah coba ya? Sudah. Alhamdulillah. Gimana? Puasa pertama atau? Tahun kemarin juga ikut puasa. Oh, sudah pernah ikut puasa. Tahun ini juga ikut puasa. Alhamdulillah. Jadi Masya Allah. Mudah-mudahan Allah terima ya puasa kita semuanya. Amal ibadah kita gitu ya. Mudah-mudahan Allah simpan pahala itu kelak kita bisa petik saat kita bertemu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang terbaik. Gitu. Jadi, perasaannya gimana sekarang, Mbak Lia? Lega, tenang. Semalam sebenarnya nggak bisa tidur memikirkan ini karena harus mempersiapkan diri juga biar lebih siap lagi gitu. Iya. Tapi udah orang tua lega. gimana pas dikasih tahu? Kalau orang tua sebelumnya itu bulan Januari sudah bilang ke ayah kalau mau mualaf. Lalu kalau dari mama itu udah tahun kemarin udah mulai bilang, tapi saya bilang nanti dulu, saya mau mempersiapkan diri, saya nggak mau ada paksaan gitu. Oke. Kalau ini adik-adik nih tinggalnya di Jogja semua ini? Jogja juga. Terus tahu kapan pas kakak mau masuk Islam, kapan tahunya? Udah dari lama sih ceritanya. Terus ini minta ditemenin apa? Tadinya pengen mama yang mau nemenin, tapi berhalangan, ya udah adik-adik aja. Oh iya. Tinggalnya di mana? Kalau adik-adiknya ini? Kalau yang itu di Jambon, kalau yang ini serumah sama saya yang cewek. Oke. Dia bisa ditanda tangan di sini suratnya. Separuh kena materai, separuh kena kertasnya. Ini nama di atas garis. Oh ya. Berarti yang tinggal serumah sama kakak ini ya, mbaknya ya? Namanya tadi di atas garis ya? Iya. Dulu aktif di gereja, Mbak? Dulu nggak begitu aktif. Terakhir itu Natal, tapi Natal tahun kemarin, cuman kalau menurut saya itu kayak pamitan gitu. Kayak pamitan, ada pamitan. Iya. Ya. Dari pihak keluarga yang menemani, siapa yang mau tanda tangan? Silahkan, masnya. Di sini mas, satu di sini, satu di sini. Namanya di atas garis, sama tanda tangan. Mas Ardi, udah dipakai HP? Oh sudah. Tapi orang tua baik-baik saja ya? Baik-baik, cuman ya mungkin dari keluarganya nenek yang kayak Bude, Pak De yang gak setuju mungkin ya, karena beliau kan aktif banget di gereja, jadinya ya mungkin itu tantangan saya juga sebagai mualaf juga gitu. Baik, sudah belajar apa aja Mbak Lia? Kemarin itu baru belajar Iqra, baru sampai Iqra 1, tapi belum. Iya. Terus salat baru wudu. Oh ya. Masih proses ini Iya, ya, belajar wudu. Apa diajarin juga sama Iya. Oke. Baik.
Jadi berarti serumahnya sama, kalau Mbak Lia sama bapak, sama ibu, ibu kandung? Enggak, sama bapak. Oh, bapak kandung? Iya. Oh, maksudnya yang sama iya, ibu iya, ya? sama ibu. Baik, baik. Alhamdulillah. Ini ada sedikit bingkisan dari kami untuk Mbak Lia. Ada sajadah, ada mukena, ada Al-Quran juga. Ini Al-Quran juga. Mungkin sudah punya buku Iqra ya, saya kasih lagi. Ya. Ada lagi. Buku Iqra dan Al-Quran ini dari aku, Agen Kebaikan Umat. Lalu ada buku zikir pagi petang. Dan ini nanti setelah ini Mbak Lia ada bimbingan dengan kami untuk sampai bisa sholat ya nanti. Insya Allah monggo Mbak Lia kapan bisanya, waktunya selalunya kapan, silahkan. Ini buku bimbingannya, di dalamnya sudah ada tata cara wudhu, sholat, ada gambarnya juga, gerakannya dan bacaannya ada latinnya, jadi lebih mudah untuk dihafalkan. Monggo bisa pakai buku ini ya, kalau misalkan sedang dalam proses belajar sudah punya bukunya, diteruskan gitu ya. Ini kami masukkan ke sini. Nanti untuk bimbingan bisa dibawa bukunya. Kalau bimbingannya sama adik boleh nggak boleh? Nanti kalau sudah bisa sholat bisa ngabarin bisa sholat gitu ya. Ini juga kami harus sampaikan, ada amanah titipan zakat mal yang memang kami harus serahkan ke mu'alaf yang bersyahadat di Mu'alaf Center Yogyakarta. Jadi mohon diterima dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada lagi nggak? Udah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sama satu lagi. Ini juga Mas Ardi, tolong difotoin dong Mbak Rina. Ini sedikit bingkisan ya, selamat hari raya Idul Fitri. Belum ya? Sudah, nanti kirim ke Mbak Rina. Oke. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ya, boleh. Mas Ardi satu lagi. Berarti itu nanti untuk bimbingan sholat, misalnya saya nggak minta ajarin, ada nggak apa-apa? Boleh. Sebetulnya ini kan kami akan serahkan setelah mu'alaf bisa gerakan wudhu benar, gerakan sholat benar. Ini baru saya bisa serahkan. Ya. Jadi monggo kalau Mbak Lia kesini kejauhan atau mau kapan silahkan boleh. Terus nanti kalau misalkan Mbak saya mau bimbingan sama adik boleh nggak? Boleh. Nanti saya sudah bisa sholat, saya hubungin Mbak mau ambil sertifikat boleh. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi lebih yang mana yang memudahkan Mbak Lia silahkan. Gitu ya. Iya. Ini juga nanti harus saya online-kan dulu. Gitu ya. Nanti bisa berkabar kontaknya. Kemarin tahu Mu'alaf Center dari mana? Pertama dari TikTok. Oh, dari TikTok. Iya, dari TikTok. Lalu kan saya kan sebenarnya bingung mau di mana kan bingung. Lalu coba di TikTok cari mu'alaf gitu. Keluar Mu'alaf Center Yogyakarta. Ini di Jogja. Terus saya lihat kayaknya bagus ini di sini. Lalu saya lihat di IG. Di IG kan tapi kan akunnya ada 2 itu. Terus aku lihat lagi, oh yang satu kena hack, berarti yang satunya. Gitu. Lalu saya lihat ada admin, nomor admin saya ambil. Oh iya. Baik. Jadi sudah ini dulu ya, sudah searching dulu ya, sudah lihat-lihat dulu. Ternyata malah saya lihat itu ada cuplikan video teman saya SMP juga malah di sini. Iya, siapa? Anastasia Revani. Ya Allah, kamu temannya Fani? Iya. Tapi SMP. Fani itu masih sama saya bimbingan. Iya. Dia masih bimbingan Iqra, dia Iqra 2. Oh iya. Ya Iqra 2, sudah EPTA dia. EPTA Iqra 2. Walah, ya Allah temannya Fani. Iya, mungkin kalau Fani agak lupa mungkin. Iya. Kemarin tuh kaget aja kok sekarang udah hijaban, terus nggak sengaja kok lihat di video, ini kayaknya Fani lagi belajar Iqra ini ya, bener. Iya, dia masih belajar Iqra. Kemarin semalam baru WA ngajak buka bersama. Ya Allah, Masya Allah. Baik, Mbak Lia, closing statement nih, apa yang mau disampaikan? Mungkin dari sudut pandangnya Mbak Lia sendiri ya, sebagai seorang yang berhijrah ya, bukan berpindah sih sebetulnya, kembali ke fitrahnya ya, kembali ke agama Islam itu, agama tauhid yang mengesahkan Allah
Mbak Lia sendiri apa yang dirasakan, apa yang mau Mbak Lia sampaikan untuk teman-teman mungkin yang posisinya sama kayak Mbak Lia, apa sih pesannya? Mungkin saya berpesan jangan takut, ikuti kata hati, apapun yang menjadi kata hati itulah jalan yang terbaik buat diri sendiri gitu. Oke. Kalau untuk MCY, ada yang mau disampaikan nggak untuk MCY? Kan tadi dapat info dari TikTok, dari IG gitu iya. ya. Ini milenial saya apa Gen Z ya? Apa? Kelahiran 97 apa? 97. Millennials. Millennials ya. Mungkin semoga semakin berkembang lagi, terus videonya semakin banyak, semakin mengedukasi orang. Kesannya sampai di sini gimana Mbak Lia? Apa yang dirasakan? Kesan pertama lah. Kaget, terutama kaget dulu. Nggak nyangka. Tapi waktu di IG itu aku lihat itu kantor utamanya juga ada yang di Kauman. Iya, mesti ada di Kauman. Jadi bingung mau yang di mana ini saya mencari gitu. Ternyata di sini juga ada, ternyata juga bagus. Oke, Masya Allah. Kesannya oke ya. Lebih nyaman. Lebih nyaman, baik. Sekali selamat ya Mbak Lia. Terima dan kasih. Yang mengantar nih adik-adik tercinta ya. Mudah-mudahan setelah ini tambah rekat ya hubungannya, persaudaraannya, saling mendoakan. Apalagi orang tua juga Muslim juga semuanya, Masya Allah. Mudah-mudahan tambah kuat terus ya Mbak Lia ya. Terima kasih. Main-main kesini nanti bisa ngobrol-ngobrol juga, nanti ketemu sama Fani juga. Mungkin kaget dia nanti. Tapi kenal deket ya? Dulu waktu SMP itu satu kelas kelas dulu kan diacak 1, 2, 3 itu diacak. Jadi waktu kelas 1 satu kelas, waktu kelas 3 juga satu kelas SMP. Jadi ya kenal gitu. Kenal, iya. Kita nih ada beberapa mualaf juga gitu, Mbak. Jadi ternyata mualaf yang satu kenal dengan mualaf yang lainnya gitu. Terus lihat videonya, oh ternyata ini temanku gitu. Ternyata case-nya sama ini Mbak Tia dengan Mbak Fani. Ini Natalia Desi, kalau yang satu Natasha Revani ya? Anastasia Revani. Iya. Katolik juga ya? Iya, Katolik. Katolik juga. Jadi baik, terima kasih sekali lagi Mbak Lia dan adik-adik tercintanya. Mudah-mudahan apa yang Mbak Lia azamkan atau apa yang menjadi rencana Mbak Lia ke depan dimudahkan oleh Allah. Proses belajarnya juga Allah mudahkan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti ya Mbak Lia ya. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk sahabat Mualaf Center Yogyakarta dimanapun berada, terima kasih sudah mendukung, mensupport dakwah dari Mualaf Center Yogyakarta. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir. Dan untuk program yang masih berjalan di bulan Ramadan ini, selain kita masih membuka peluang untuk teman-teman bisa menyalurkan zakat malnya, juga zakat fitrah ya nanti yang bisa teman-teman salurkan juga melalui Yayasan Mualaf Center Yogyakarta. Kita masih tunggu nanti sampai hari terakhir puasa. Insya Allah nanti kita akan laporkan juga pendistribusiannya, dan masih ada beberapa kegiatan lainnya juga yang masih berjalan sampai di nanti ada agenda cukup besar di malam takbiran gitu. Tetap pantengin terus ya channel kami di YouTube, di Instagram, di Facebook, dan di media sosial yang lainnya. Akhir kata, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ini saya bawa dulu ya, Mbak Lia ya. Nanti kabar-kabar kapan Mbak Lia mau kesini untuk bimbingan. Atau nanti mau janjian sama Mbak Fani boleh. Nanti tak DM. Iya, coba bareng gitu ya, biar dia tidak sendirian juga belajarnya. Soalnya dia sendirian kalau bimbingan sama saya sendiri.